Bagaimana kabarnya anak-anakku pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum pembelajaran marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Setelah kita berdoa, semoga dengan doa tersebut kita akan dalam pembelajaran hari ini kita akan diberi pahala oleh Allah, terutama tentang pemahaman yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Akidah akhlak di sini yaitu tentang akhlak terpuji, itu adalah akhlak yang baik. Di sini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, ya. Apa sih akhlak terpuji itu diantaranya? Apa saja, ada yang tahu? Tidak tahu ya? Oh, belum, karena kita belum mempelajari pelajaran, memasuki pelajaran. Yang pertama dari akhlak terpuji itu ada tujuan pembelajaran dulu. Bapak akan mengumumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian atau peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian dari sikap teguh pendirian. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri orang yang berpegang teguh pendirian. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan hikmah dari sifat teguh pendirian. Ada yang tahu sifat teguh pendirian itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak? Tidak cepat putus asa. Ada lagi? Teguh pendirian? Ada lagi nggak? Siapa? Percaya diri. Oh, Yusuf ini. Berarti Yusuf semalam itu telah membuka pelajaran. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Kebingungan. Kenapa kebingung ya? Ini ya. Ada lagi selain kebingungan? Gak tahu arah katanya. Iya, kata Dika gak tahu arah. Kalau ada arah ke sana ya. Ke arah mana dia akan menuju? Karena dia itu bimbang. Karena tidak mempunyai keteguhan pendirian. Gambar tentang apa ini? Kuat ya, betul sekali, kuat ya. Ada lagi tentang apa ini? Berangkat kerja untuk apa ini? Sukses. Agar sukses. Nah, jadi kuncinya agar kita kuat terus kita sukses harus apa? Memiliki apa? Sikap teguh pendirian, ya, betul sekali. Sikap teguh pendirian itu nanti akan kita pelajari pada hari ini dan contoh-contohnya. Langsung saja kita ke materi, yaitu tentang teguh pendirian. Apa sih teguh pendirian itu? Apa? Tentang apakah teguh pada kebenaran yang telah diyakininya. Tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya. Betul sekali. Nah, dalam Islam, kita sebagai umat Islam, teguh pendirian juga disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu adalah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh. ya, tetap beramal soleh. Teguh pendirian dalam Islam juga disebut dengan istiqomah, yang artinya adalah berpegang teguh pada pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh. Tauhid itu adalah tentang keyakinan yang diyakininya. Sesuai dengan surat apa? Dalam surat
yang bisa membacakan? Coba Naila bacakan surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Terima kasih. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, ya. Tidak ada kekhawatiran karena dia itu berpegang teguhnya bahwa semuanya itu adalah atas seizin Allah, ya. Nah, video tentang Nabi Ibrahim, ya. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapal. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah SWT. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah SWT. Apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Selalu senantiasa meminta tolong kepada Allah SWT. Selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video tersebut itu menggambarkan betapa keteguhan Nabi Ibrahim dan keberaniannya dalam berdakwah. Teguh pendiriannya bagaimana? Tadi ketika dia itu dibakar hidup-hidup. Siapakah atau nama kerajaan pada waktu Nabi Ibrahim? Ada yang bisa jawab? Nama kerajaan apa? Kerajaannya atau masyarakatnya? Babylon. Ini aja. Kalau bisa angkat tangan ya. Babilonia. Yang kedua, siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Yusuf. Azar. Wah, betul sekali. Atika tadi sudah. Yusuf. Kemudian ya. Terus, siapakah nama raja? Siapa? Novi. Raja Namrud. Jangan lupa ya, bukan namanya. Raja Namrud. Pada setiap tahun itu ada yang namanya tradisi pada masa kerajaan Babilonia. Pada waktu itu semua orang itu berangkat kecuali Nabi Ibrahim. Apakah nama tradisi dari kerajaan Babilonia tersebut? Berburu. Betul sekali Yusuf. Pada surat apa doa Nabi Ibrahim? Al-Anbiya ayat berapa? 69. Tadi kan ada di tayangannya ya. Nah, contoh keteguhan kita sewaktu di sekolahan itu bagaimana? Ya, patuh terhadap guru. Ada lagi? Tidak boleh mencontek. Ya, tidak boleh mencontek. Apalagi? Menaati peraturan. Menaati peraturan. Apalagi? Di antaranya tadi ada yang patuh terhadap guru, taat terhadap peraturan, terus tidak mencontek sewaktu ujian,
Itu adalah contoh-contoh teguh pendirian yang ada di sekolahan kita sebagai siswa. Sekarang Nur Al-Fahri maju ke depan, suruh membaca ciri-ciri sifat teguh pendirian. Yang keras. Atau menunjukkan orang lain jika apabila menghadapi kesulitan biasanya tidak mungkin keyakinan tidak bisa digoyah. Lima mempunyai pendirian, banyak bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat pendirian. Dua, banyak membaca kisah-kisah orang yang mempunyai sifat pendirian. Tiga, membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. Empat, tidak tergesa-gesa Yang pertama tadi adalah apa? Kelompok ini hal-hal yang perlu dibutuhkan. Banyak bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Ya, satu ya, Bapak akan jelaskan. Banyak bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Nah, untuk mempunyai sifat teguh pendirian, yaitu kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Contohnya, kalian dalam mengerjakan soal pas waktu ujian, maka biasanya kan ada temennya ya. Nomor 5 apa? Nomor 10 apa? Nah, kita kalau mau mempunyai sifat teguh pendirian, kita harusnya itu jangan bergaul dengan orang-orang yang tersebut yang demikian. Sekarang itu bulan Agustus. Nah, bulan Agustus adalah bulan apa? Kemerdekaan. Bagaimana para tokoh pejuang Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia pastilah tentu mempunyai sifat teguh pendirian. Misalnya si Arya itu mau diajak untuk berbuat yang kurang bagus. Contohnya adalah lagi bermain melihat jambu yang matang, terus kalau masih mangga yang matang, pasti kita petik aja itu punya siapa nggak tahu lah, pokoknya kita petik aja. Nah, itu adalah, maka kita sebagai orang yang Islam yang mempunyai sikap berbeda, maka kita ini dulu, ini bagus atau tidak perbuatan tersebut kira-kira? Perbuatan bagus nggak? Enggak, kata si Siva tadi tidak bagus. Karena apa? Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Jadi kita sebelum melakukan itu harus berkritisi dulu apa sih itu ya. Dan yang terakhir adalah tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sekarang adalah hikmahnya, hikmah dari sifat teguh pendirian. 1. Tidak mudah dipengaruhi orang lain. 2. Tidak mudah dibujuk untuk berbuat jahat. 3. Mudah memilih ajakan yang baik. 4. Tegas menolak ajakan yang jahat. 5. Percaya pada diri sendiri. Ya. Nah, kalian kerjakan pada halaman 4. Di situ juga ada ya. Yang bukan ciri-ciri dari sifat teguh pendirian adalah Mudah berubah sikap. Mudah berubah sikap. 7 di bawah ini dalil yang menunjukkan tentang istiqomah atau teguh pendirian, yaitu surat Al-Haqq ayat 13. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian akhir belajar. Ya, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin doa Nur Al-Fahri. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.